Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan masuk lebih dalam ya soal dampak elektoral dan juga sentimen negatif atas strategi komunikasi yang dijalankan oleh ketiga cawapres pada debat perdana kemarin. Saya akan putarkan terlebih dahulu. Ini adalah wawancara eksklusif tim CNN Indonesia, koresponden kami Teddy Zuhari dengan Gibran Rakabuming Raka setelah debat perdana kemarin digelar. Bagaimana tanggapan Gibran soal penampilannya dalam debat kemarin? Sebelumnya kan Mas Gibran juga sempat dinilai beberapa buzzer sebelah mungkin yang dibilang belimbing sayur, samsul. Anda sendiri tahu nggak apa slogan-slogan itu atau ungkapan-ungkapan itu dan tanggapinya gimana? Kan istilah-istilah itu juga saya pakai untuk lelucon saya juga. Marah nggak waktu awal-awal dengar itu? Enggak. Yang bikin istilah kan juga teman-teman saya yang lama-lama di PDI Perjuangan. Ya, halo teman-teman lama. Selamat siang para tamu. Anda nggak merasa tersinggung? Enggak, ini kan guyonan kalau udah kenal lama kan pasti pakai nama-nama ejekan-ejekan gitu. Biasa aja ya. Yang penting kemarin saya sebagai yang paling muda di panggung itu senang sekali bisa bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud, dengan Gus Muhaimin. Itu yang paling penting itu. Kalau masalah mencuri spotlight atau enggak ya itu kita kembalikan lagi ke warga ya. Oke, itu tadi pernyataan eksklusif ya dari Gibran Rakabuming Raka dengan CNN Indonesia menanggapi penampilannya soal ada stigma ataupun istilah sebutan belimbing sayur, kemudian samsul. Saya juga baru dengar nih Bang Ciko, itu tadi katanya Mas Gibran istilah-istilah itu datangnya dari teman-teman PDI Perjuangan. Masa sih? Ya itu tadi disampaikan kan oleh pasti bukan dari saya, tapi kan gini, setiap orang punya gaya komunikasi yang berbeda-beda, ya kan stylenya beda. Kalau saya kan jaim, agak-agak jaim nih. Tapi teman-teman yang lain sering nggak manggil itu. Itu bilang Mas Gibran loh. Samsul saya pernah sekelibat lah lihat di IG story gitu kan lagi scoring Samsul, tapi saya nggak langsung bisa nangkep loh. Beneran setelah berapa kali scroll hari keberapa, oh Asam Sulfat gitu. Ya gue baru ngeh gitu. Cuma nggak apa-apa, saya rasa ini kan masih dalam batas normal lah, batas ejekan-ejekan yang ringan. Nah ini biasa dalam pilpres, tapi ini kita harus akui justru pilpres kali ini tidak setajam pilpres yang lalu. Ini kita harus akui bersama lah ya, bahwa yang lalu ini bahkan ejekan-ejekannya itu bisa menimbulkan friksi, bahkan bentrok-bentrok di lapangan. Nah, saya berharap juga ke depan, ya ini menjadi salah satu dinamika aja lah di dalam itu. Tapi kita mau kembali ke dalam perdebatan soal debat cawapres kemarin, ya, saya melihat itu tadi bahwa Gibran ini tampil itu mengejutkan karena itu tadi ya dia datang sebagai underdog dan jadi harapan ekspektasi orang itu tidak terlalu tinggi terhadap dia dan saya harus akui ada efek kejut di situ ya ketika dia tampil di segmen pertama gitu ya itu wah begitu lancar bicaranya gitu ya tapi kembali lagi ketika sudah agak berjalan beberapa segmen kita bicara substansi tentunya ada yang banyak yang meleset itu aja sih. Baik. Saya mau ke Pak Tom dulu nanti saya baru ke Bang Hasan ya. Dalam debat cawapres kemarin itu kan cawapres Anda mendulang sentimen negatif paling tinggi ya. Terlihat sekali, nanti saya mau tanya nih ke Bang Egy, tapi saya mau tanya dulu ke Pak Tom. Terlihat sekali cawapres Anda, Caimin dengan Pak Mahfud ya, itu menahan diri begitu untuk tidak attacking ke Mas Gibran. Kenapa Pak Tom? Ya balik lagi, Pak Muhaimin dari usia muda sudah menganut etika-etika tertentu. Ya, jadi kalau diajak berantem, tidak akan berantem kembali. Ya, dan di saat menghadapi agresivitas, ya itu justru harus merespon dengan damai dan tenang, ya kan? Begini, ada istilah bahasa Inggris, mohon maaf, mungkin kawan-kawan bisa bantu ya. Itu adalah win the battle but lose the war. Ya, memenangkan pertempuran, tapi akhirnya kalah di peperangan. Ya, jadi begini, yang sudah pasti di timnas Anies Muhaimin, Pak Muhaimin selalu mengingatkan, ya kita punya batasan-batasan etika, ya kita tidak akan melanggar itu. Ya jadi kalaupun kita harus kelihatan tidak agresif, ya dan tidak punya gaya, ya style yang begitu wah gitu ya, ya sudah. Sekali lagi tujuan daripada debat ini adalah pendidikan politik, ya kan? Yang menjadi tujuan bagi saya dalam pemilu kampanye adalah mengekspos karakter sebenarnya, ya kepribadian sebenarnya dari masing-masing calon. Ya dan menurut saya
tujuannya itu tercapai. Ya, jadi Mas Gibran karakter dan kepribadiannya terekspos sepenuhnya, ya kan? Pak Mahfud juga saya kira terekspos apa adanya, demikian juga Pak Muhaimin. Dan kalau umpamanya dalam hal ini ya, dalam hal showmanship, ya, dalam hal gaya, Mas Gibran menang, ya, kami tetap akan terus fokus pada gagasan, gagasan dan substansi. Permasalahannya pada saat debat perdana kemarin, capres Anda itu mendulang sentimen positif. Enggak, capres Anda. Capres Anda, Mas Anies Baswedan itu mendulang sentimen positif paling tinggi loh. Sementara sekarang capres Anda mendulang sentimen negatif paling rendah. Ini nggak bisa jadi bahan evaluasi ya? Jadi, karena capres Anda, Bang, saya lagi serius nih Bang Hasan. Karena capres Anda, Mas Anies, kan udah telat mau diganti. Karena evaluasi apa? Attacking loh pada saat debat perdana capres itu tampilnya. Saya tidak setuju bahwa Pak Anies attacking, menyerang. Membalas ya, lah paling tidak ketika di sini. Tapi dari sejak awal visi-visi sudah menyerang. Dari yang saya kenal Pak Anies, beliau tidak berkarakter untuk menyerang. Ya, beliau sekedar merespon dengan fakta dan data yang ada, ya kan, dan selalu dengan penuh santun, ya, selalu dengan penuh hormat, ya, dan itu prinsip-prinsip etika dalam kita berkampanye, ya. Begini, kampanye ataupun usaha apapun, ya, itu selalu ada up and down, naik turun, ya kan. Jadi pergerakan atau perkembangan tren itu tidak pernah linear, tidak pernah lurus satu garis, ya kan. Jadi ya ada naik turunnya, ya. Sekali lagi, yang penting Pak Muhaimin itu tampil sesuai karakter, sesuai nilai-nilai, norma-norma, ya, dan sesuai kepribadian yang ada, yang jujur. Nanti pada saat debat berikutnya akan menjadi bahan evaluasi dong. Begini, pasti selalu akan jadi evaluasi. Ya, mungkin kita pelajari strategi dari lawan, misalnya, dan juga tadi pola yang terbentuk dari debat perdana menjadi ke debat kedua, di debat ketiga kira-kira seperti apa. Ya. Baik. Saya mau ke Bang Hasan dulu, baru nanti saya ke Prof Didi dan ke Bang Ege. Bang Hasan, ini harus diakui ya, ini juga diakui loh bahwa cawapres Anda mencuri spotlight begitulah ya. Tapi bagaimana kemudian mengkonversi itu ke elektoral? Ya kalau elektoral kan pekerjaannya nggak cuma soal pekerjaan debat. Tapi kan debat menyumbang hampir 9% katanya. Mungkin kita beda-beda data lah soalnya. Kalau menurut Bang Hasan. Iya, kalau kita sih melihat ya, bahkan sebelum debat juga pemilih-pemilih itu sudah terbentuk. Sudah mengkristal. Mungkin nggak nyampe 5% lagi yang kemudian bisa berdebatkan dan berubah pikiran gara-gara melihat debat. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Kayak gitu tuh memang orang yang bergeser gara-gara debat itu nggak banyak. 2014 begitu, 2019 begitu. Juga. Hasil survei sebelum debat dengan sesudah debat tahun 2019 hampir nggak berbeda. Karena udah sama-sama kuat ini jadi pemilih. Tapi kita kan tidak boleh juga, ini cuma 5% kemudian kita tampil asal-asalan, kan nggak bisa begitu. Jadi apalagi Mas Gibran selama ini tuh diragukan. Yang meragukan dia juga bukan orang sembarangan. Ada profesor, ada akademisi, ada intelektual, ada budayawan. Yang mungkin setelah penampilan Gibran saya nggak tahu dia bisa terima kenyataan itu atau tidak, saya nggak tahu. Kayak misalnya kayak Pak Butet, Gunawan Muhammad, Bang Effendi Ghazali misalnya. Kalau saya keliru, Anda keliru dong ya. Saya di seluruh media 2 bulan yang lalu sudah bilang bahwa kalau strateginya adalah strategi underdog, tapi itu terbalik. 2 bulan lalu loh saya bilang. Kita tidak menjalankan strategi underdog. Enggak, terserah. Kalau itu terserah. Ya kan, karena ini strategi kampanye aja. Karena debat itu kalau dilayani semuanya, itu kan memang juga menyita waktu. Maka yang kita layani adalah yang prioritas adalah yang mandatori. Mandatori itu yang DKPU. Sisanya kan sebagian besar masyarakat itu kalau kita melihat data ya hanya sekedar pengen ketemu. Pesalaman, foto atau mendengar ucapan kita cuma 10 menit, 15 menit tanpa mereka ada keinginan untuk mendebat itu. Dan yang ingin berdebat ini saya nggak tahu sampai 10% atau enggak. Jadi ditanggapi dengan proporsional aja. Orang yang pengen debat ya udah kita dekati dengan debat dan diskusi. Tapi sisanya yang 90% orang tuh pengen dengan cara yang lain ya kita dekati dengan cara lain. Jadi mau mengkonversi dengan untuk elektabilitas dengan cara kayak gitu. Jadi Gibran aslinya yang ini, yang kalem segala macam itu enggak. Jadi yang aslinya yang ini. Itu menurut Prof Didi? Ya nanti ditanya ke psikolog yang lebih ke dalam. Enggak, menurut Prof Didi gimana?
yang kan ini kan semua mengekspos dirinya, tampil. Kan selama ini orang melihat kalem begitu. Ini kan beda. Ini yang lebih asik. Tapi Prof Didi kayak kurang mengikuti kalau dari jejak-jejak digital itu. Di Jawa Tengah waktu debat Jawa Tengah tinggi loh. Enggak, kita bicara soal karakter Gibran yang pemarah itu banyak terlihat di jejak-jejak digital, di mana dia ketika dia marah pada Pas Pampres, dia tarik maskernya. Waktu Pak Jokowi baru dilantik, dia marah pada wartawan, tiba-tiba dia bilang, Anda yang nulis tentang saya gini ya gitu. Nah itu udah beberapa kali. Jadi justru di sini dia terlihat tidak terlalu seperti itu, tapi lebih mencoba membuli dua senior ini. Oke. Menurut Prof Didi gimana? Iya kan sekarang dianggap Gibran tuh tenang segala macam, tapi kan di sini lebih agresif. Ya. Sehingga dalam politik itu kan image. Oke. Ini bahan image semua. Jadi sekarang kritikus, tenang, underdog segala macam, itu harus dilihat nanti yang asli seperti apa. Sebab nanti kalau di dalam kekuasaan, yang asli akan keluar. Dan karena itu check and balance penting. Ya enggak, kenapa saya beralih kepada di luar? Tidak hanya, ini kan teknis. Saya katakan teknis, ini tidak beda dengan show-nya Dewan mahasiswa. Debat mahasiswa. Debat mahasiswa tidak beda. Saya kan sudah paling tidak setengah lusin kali ikut debat. Tapi nanti kalau ini politik tingkat tinggi, substansi di bawahnya lebih penting. Soal karakter, substansi dan seterusnya. Ya, jadi soal karakter kalau menurut Prof Didi ini menunjukkan karakter aslinya. Yang ini. Karakter aslinya Mas Gibran tuh seperti itu. Lagi. Oke. Mbak Revina kalau saya boleh tambah ya. Jadi nanti ini pentingnya untuk setengah menit. Ini pentingnya untuk masuk ke dalam, termasuk juga kesehatan harus lebih dibuka dalam arti ahli, bukan dibuka secara umum, tapi ada ahli yang independen, bukan hanya ahli 3 orang itu dibuka sedemikian rupa sehingga jelas. Oke, silakan. Disampaikan ke parlemen secara tertutup juga gitu. Ya. Jadi kami menginterpretasikan nilai negatif kepada Pak Muhaimin, lebih bahwa beliau dianggap kalah, ya bukan bahwa mereka melihat Pak Muhaimin itu tidak baik atau sentimen negatif ya, tapi memang dianggap tidak menang dibandingkan dengan Mas Gibran ya. Jadi kami memang dari awal tidak mentargetkan gaya. Ya, kita tidak mentargetkan bahwa Pak Muhaimin itu menang di gaya. Ya, kami targetkan bahwa Pak Muhaimin menang di karakter, di kepribadian, di nilai norma dan gagasan. Ya, dan gagasan itu tersampaikan ya, mengenai mau mempajaki 100 orang terkaya, mau membangun kota-kota di semenanjung Indonesia. Oke. Saya mau bahas itu ya. Jadi Pak Muhaimin ini disorot juga oleh Mas Gibran juga bahwa tidak setuju IKN tapi ingin membangun 40 kota yang setara dengan Jakarta. Persoalannya cawapres Anda itu bersama dengan fraksinya ikut tanda tangan undang-undang IKN dan tumpengan di IKN itu gimana posisi politiknya itu? Begini, setahu saya ya, di saat sebuah partai menjadi bagian dari koalisi, ya, apalagi di gaya pemerintahan saat ini, ya begitu diperintah ya turut. Ya kan, jadi IKN itu perintah. Perintah kan cawapres Anda ketua umum partai. Loh kan PKS aja berani nolak, kenapa Caimin nggak berani nolak? Ada beban politik. Dia koalisi. Oke, jadi karena koalisi ya. Koalisi ya namanya 100% dari legislator, dari 100% dari partai koalisi. Ya, tentunya ikut menyetujui undang-undang tersebut. Dan IKN itu bukan halal haram, boleh mengkritik. Ketika dia dulu setuju melihat satu yang nggak apa-apa. Jangan dianggap halal haram, tidak. Enggak, kalau ikut aturan waktunya seperti mengkritik kereta cepat terus nggak boleh naik kereta cepat. Enggak, sambil jawab ya tadi bukan halal haram. Nana Kan sebelumnya. Saya rasa kan ada 2 hal. Yang pertama masih dalam koalisi. Nah kalau gitu kita main urutan waktu saja, sama seperti apakah saya menduga dia ditaruh di underdog position tadi, sudah saya yang pertama kali mungkin bilang ini pasti akan begini nanti gitu, dan saya menemukan kenyataan sama seperti tadi bersama-sama dengan koalisi. Tapi kan kemudian ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang sah diterima oleh KPU. Sejak itu boleh dong mengatakan ini kami tinjau kembali. Karena kan dia sudah, kan nggak mungkin lah koalisi ini sampai 20 Oktober 2024 bagaimana? Pilpresnya jam 14 Februari bagaimana tuh caranya? Enggak, maksudnya saya ingin membuat pikiran kita ini tajam-tajam aja. Jadi kan koalisi berakhir 20 Oktober. Betul. Pilpresnya 14 Februari. Betul. Sekarang ini debat presiden. Dia boleh melihat itu
sebagai sesuatu bagaimana sikapnya ke depan. Nah, balik ke yang tadi, kenapa juga Prof. Mahfud dan Gus Imin nggak mau menyerang, nggak mau agresif. Memang agresif loh, kalau Gibran itu agresif, karena seperti tadi kan mengatakan Caimin ini Anda itu nggak konsisten. Menurut Anda kenapa nih dua orang ini, dua senior ini nggak? Prof. Mahfud pun yang usianya terpaut juga mengatakan jangan ngambang-ngambang Prof gitu ya. Nah kemudian dibalas oleh Prof. Mahfud. Tapi yang mau saya katakan, memang ada orang-orang di samping tadi masih dalam keluarga besar kabinet ya, ada kepikiran itu. Jadi ada beban politik. Ya menurut saya sudah nggak usah, begitu Anda terdaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Anda boleh dong melakukan hal-hal yang terkait mengkritik itu. Lebih bagus lagi kalau Anda mundur. Kan logika politiknya kan lebih sehat begitu. Nah, tetapi pada bagian yang kedua saya mau mengatakan, memang kan kita ya waktu itu bicara sehari sebelum debat ya, nggak gampang. Clinton melawan Dole menang Clinton, Kennedy melawan Nixon menang Kennedy. Tapi bukan itu. Mereka yang lebih senior ini dalam konteks usia bukannya tidak bisa memberikan tebak-tebakan, pasti bisa. Tapi tapi kan mereka mau menahan diri karena ingin juga memunculkan kesan elegan yang akhirnya terjawab. Maksud saya gini, kan survei bisa macam-macam dan kita boleh memilih yang mana saja, seperti Hasan Nasbi memilih yang mana. Kalau saya mengatakan bahwa misalnya Kompas mengatakan 28,7% undecided. Bahkan menarik juga ketika teman kita Poltreking Hanta Yuda mengatakan masih ada 40% yang bisa berpindah, walaupun sudah menentukan. Nah ini kan menjadi menarik untuk melihat bahwa pasar ini besar sekali. Nah ketika Litbang Kompas melakukan penelitian tentang itu, dia menemukan hal yang sebaliknya. Kalau kita gabung dari Drone Emprit dan Litbang Kompas, di Litbang Kompas itu Mahfud yang paling tinggi. Muhaimin bukan tertinggal loh kalau bicara substansi. Sebaliknya betul di Drone Emprit itu yang positif paling tinggi itu Gibran. Hanya beda 1% tapi dengan beda pelan-pelan nggak, saya mau kurangin antara sentimen positif dengan sentimen negatif. Positifnya 70, negatifnya 23. Sedangkan Mahfud 69 positif dan 16 negatifnya. Coba Anda kurangkan. Kalau kita mau sekedar mengurang-urangkan angka gitu ya. Dan khusus pertanyaan SGIE dibalik itu. Gibran yang positifnya 70, negatifnya 23 secara umum, pada pertanyaan itu negatif 71, positifnya 24. Jadi netizen menilai yang mau saya katakan ya. tadi, apakah bisa mempengaruhi elektoral, tergantung posisi kita terhadap survei dan terhadap debat. Kalau orang sedang tidak ingin orang lain menonton debat dan terpengaruh, itu kata profesor saya, ya, dia akan bilang jangan nonton debat, nggak terlalu banyak pengaruhnya. Tapi kalau Anda ingin mempengaruhi ini 28,7% yang masih belum menentukan pilihan, ditambah dengan 40% yang bisa swing berpindah, dan menurut Litbang Kompas yang pertama itu berhasil 9,7 yang akan berpindah, sekarang mungkin 11,3, kurang lebih gitu. Tapi untuk kasus sekarang ada indirect impact. Jadi yang menyerang Gibran itu sudah mulai berkurang. Dan itu pengaruhnya tentu tidak langsung kepada elektoral. Tapi itu harus dihitung. Itu nanti statistik akan membuktikan. Saya ke Bang Ciko dulu sebentar ya sebelum saya break nih. Bang Ciko, benar nggak yang dikatakan oleh Bang Ege tadi, kenapa cawapres Anda, Pak Mahfud dan Caimin tidak cenderung attacking begitu ya ke Mas Gibran karena ada beban politik? Masih ada di kabinet, jadi anak buahnya bapaknya Mas Gibran gitu. Itu mungkin salah satu, tapi juga itu di nomor kesekian lah. Tapi yang utamanya adalah mereka adalah orang-orang yang cukup mumpuni, dewasa, elegan, mencoba juga untuk tidak terlihat berkesan membuli seorang anak yang lebih muda, yang baru masih hijau lah dalam politik. Ya, ini juga kalau kita bicara strategi komunikasi, kita buka aja lah bahwa ini semua kan ada strategi komunikasi. Salah satu strategi komunikasinya juga we don't want to come off as offensive terhadap orang yang dianggap lebih lemah dan lain-lain. Itu kan juga penting untuk masyarakat melihat, tapi juga pada dasarnya itu tidak sulit bagi Pak Mahfud maupun mungkin Gus Imin bahwa memang mereka pada dasarnya juga bukan tipe-tipe orang yang suka ngebully orang gitu. Jadi ini tetapi itu tidak menjadi backfire ya, terlalu jauh kalau bilang backfire. Terlalu jauh kalau bilang backfire. Tapi ini justru menjadi satu pelajaran yang mungkin harus ke depannya juga masih ada satu kali kesempatan masih ada satu kesempatan. Agak lepas lah. Karena ternyata pihak yang kita anggap kita mau melindungi perasaannya itu dia agak ngejago dia. Kalau kata Bang Hasan itu kemenangan strategi aja ya Bang Hasan ya. Ini semua masuk ke dalam arena debat pasti diatur, pasti ada hafalan. Kita jujur-jujur aja lah ya. Pasti ada, tapi kan ada juga style-style komunikasi yang dikedepankan juga. Mungkin bukan kemenangan strategi. Mungkin itu pelajaran supaya nggak underestimate sama orang. Iya. Mungkin itu pelajarannya itu. Jadi kalau saya sih
nggak menganggap Pak Mahfud jelek. Menurut saya Pak Mahfud tampil hebat. Ya, ya. Buat orang yang berkecimpung dalam bidang hukum, beliau bisa menjelaskan hal-hal Ekonomi, seperti ya. itu. Pak Mahfud hebat. Caimin yang hari-hari juga mungkin nggak bergulat dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi, perkotaan dan segala macam, buat saya hebat. Ya. Tapi harus diakui juga Mas Gibran yang begitu di underestimate tampilnya luar biasa. Ya, ya, Oke. Menurut saya Oke. begitu aja. Kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan kemarin itu bukan pertanyaan substantif menurut saya. Sorry, itu pertanyaan teknikal yang kalau orang ujian doktor. Iya. Coba ditanya ruang fiskal perkotaan. Saya nggak yakin tuh banyak orang yang bisa jawab. Dan saya yakin tiga-tiganya kemarin itu mencoba menjawab. Ya, ya, ya. Mencoba menjawab, bukan bisa jawab, Terlalu tapi sulit ya. mencoba menjawab. Oke, gitu. oke. Mas Lembong mungkin bisa jawab itu, tapi orang yang tidak belajar ekonomi, apalagi nggak praktikali belajar nggak jadi praktisi ekonomi, Maaf, akan ini kesulitan cuma untuk ingin tahu aja, 23% dari PDB atau APBN, kenapa Dari nggak PDB. dijawab ya? apa? Kenapa nggak Soal dijawab? tax ratio itu ya? Iya. Oke. Kalau tax ratio kan semua dari PDB. Enggak, dia kenapa Ada nggak? tax ratio, ada government revenue Iya, yang waktu ada dalam ditanya visi kembali misi kita. untuk konfirmasi dari Prof. Mahfud, kenapa Tapi mungkin bukannya- lupa saja? Iya mungkin juga, Ya, tapi di kan bawah. dia pengen menjelaskan, Prof, ini beda, Prof. Iya, iya, iya. Tidak menaikkan pajak yang kita maksud, Prof. Iya, iya. Kita mau memperluas basis pajak, Prof. Dalam hal itu boleh Maksudnya berdebat. yang gitu. dibilang itu soal kebun binatang kan? Iya, Oke, memperluas basis ya, pajak. ya. Setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa seperti apa setelah mereka menonton debat Cawapres kemarin. Apakah berhasil memikat mereka untuk memilih nantinya? Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.